Saat ini ya masih dalam proses perjuangan sebenarnya. Dibilang sudah baik, kita harus jujur, belum maksimal. Tapi ini tugas kita bersama karena banyak yang belum paham tentang hak-hak anak itu sendiri. Apa yang menjadi hak anak itu belum menjadi concern semua penegak hukum sehingga mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Secara rata-rata, dari kasus anak yang Anda tangani, pada umumnya anak-anak banyak terlibat dalam tindak pidana apa saja? Ya, kalau berangkat dari pengalaman saya kebetulan banyak menangani anak sebagai korban dari kejahatan seksual, intimidasi, dan perebutan sebagai dampak dari perceraian keluarganya ya. Dan baru-baru ini juga kami sedang menangani anak yang terlibat dalam kerusuhan atau bisa dikatakan mengenai pengundangan Omnibus Law itu. Jadi beragam ya, tapi kalau dibilang mayoritas banyak kasus kejahatan seksual yang bisa ditangani sebagai korban. Faktor apa saja yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana? Sebenarnya faktornya banyak, tapi yang menjadi prioritas utama yang sering kita lihat, anak itu mencari jati diri, sedang pengen membuktikan dirinya atau mencari bentuk dirinya. Dan anak ini kan rentan ya, dari secara psikososialnya, secara biologisnya sangat berada di titik peralihan atau bisa dikatakan pancaroba yang mungkin ada proses yang akan dilaluinya mempengaruhi keinginan tahuan sehingga pengen mencoba dan tidak memikirkan resiko, tidak berpikir panjang begitu, sehingga dia cenderung melakukan tindak pidana tanpa disadari apa akibat dari tindakan yang dilakukannya. Beberapa waktu lalu, banyak peristiwa yang menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan dikarenakan pengaruh gadget. Bagaimana Anda memandang fenomena ini? Dan menurut Anda, apa saja yang perlu dilakukan orang tua sehingga peristiwa seperti ini tidak terjadi? Ya, beberapa tahun yang lalu fenomena televisi menjadi tantangan bagi anak, bagi kita juga keluarga ya. Dan saat ini gadget, tidak bisa kita pungkiri gadget itu menjadi satu hal yang pokok saat ini, apalagi di tengah pandemi ini. Diwajibkan sekolah online, belajar online, mau nggak mau pengawasan terhadap penggunaan gadget ini menjadi penting gitu. Jadi gadget ini seperti kita berada di hutan belantara yang tidak ada rambu-rambunya, sehingga setelah anak masuk ke dalam ranah belantara gadget ini yang mengakses apapun bisa. Nah, ini dia banyak dipengaruhi oleh tontonannya, banyak dipengaruhi oleh berita-berita bohong atau informasi-informasi yang tidak akurat, sehingga banyak juga tindakan-tindakan kekerasan yang ditonton atau dilihatnya di dalam gadget itu, sehingga membuat berpengaruh kepada kejiwaannya dan cenderung meniru, misalnya menonton hal-hal bisa dikatakan pornografi, ya, sosok kekerasan, sehingga mereka bisa cenderung mengikuti hal-hal itu. Jadi di sini penting sekali pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget itu sendiri. Mungkin harus transparan, bisa diawasi, perlu dicek selalu di browser, history browsernya si anak ini sedang membuka apa gitu. Jadi jangan lepas, jangan kita lalai untuk bisa selalu memonitoring, karena memang sudah menjadi keharusan gadget itu menjadi hal yang pokok di tengah situasi saat ini. Jadi ya harus dilakukan pengawasan yang ketat.
Bagaimana Anda memediasi korban dan pelaku dalam hal ini adalah anak-anak? Ya, memang amanat dari Undang-Undang 11 tahun 2012 ya, tentang sistem peradilan pidana anak ada dikenal dengan istilah restoratif justice. Nah, pengalaman saya memang ada diversi istilahnya ya yang diamanatkan, tapi itu belum maksimal juga karena memang kendalanya beda perspektif, beda paradigma antara keluarga pelaku dan keluarga korban gitu. Kalau keluarga korban selalu berpikir hukum seberat-beratnya karena masa depan anak saya sudah hancur gitu. Sementara kalau dari perspektif pelaku dia mau meminta maaf, tapi dari sisi korban tidak semudah itu. Nah, ini menjadi konsen juga paradigma sebenarnya. Anak itu rentan terhadap setiap tindakan yang dilakukannya gitu. Jadi dari penegak hukum, dari masyarakat juga memang harus mempunyai paradigma yang sama terhadap kepentingan terbaik anak, baik dia anak sebagai pelaku, sebagai korban, dan sebagai saksi yang biasa kita sebut dengan anak berhadapan dengan hukum. Berapa besar kemungkinan perdamaian dapat terjadi dari dan antara keluarga korban dan keluarga pelaku dalam hal pelaku dan korban adalah anak-anak? Nah, ini harus kita jujur, dalam praktek pelaksanaannya itu sangat kecil, karena yang saya sampaikan tadi, perspektif atau paradigma dari keluarga korban dan keluarga pelaku belum terjadi pergeseran paradigma kepentingan terbaik anak gitu. Jadi ini menjadi tugas kita bersama di kalangan kami advokat, juga di kalangan penegak hukum, memang harus duduk bersama untuk bisa mensosialisasikan anak ini adalah generasi bangsa yang harus kita persiapkan sejak dini. Namun tidak bisa kita pungkirin juga banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan anak sebagai pelaku, misalnya yang santer kita dengar beritanya di peredaran narkoba, bandar-bandar narkoba sering memakai anak. Karena apa? Hukuman anak itu setengah dari orang dewasa, sehingga anak digunakan sebagai kurir maupun sebagai perantara yang bagi mereka hukumannya bisa sangat dipersempit gitu, diperkecil, dipermudah, sehingga anak yang menjadi korban lagi gitu. Salah satu hak anak adalah memeluk agamanya, sesuai agama orang tua selama anak belum bisa menentukan dan memutuskan apa agamanya. Bagaimana dengan anak yang dibuang oleh orang tua atau dibuang ke panti asuhan yang tidak diketahui agama orang tuanya? Ya, bahasa dibuang ini memang sangat menyedihkan ya, tapi faktanya memang banyak anak yang diterlantarkan, saya pakai istilah diterlantarkan. Nah, mengenai pengangkatan anak, mengenai anak terlantar itu sudah ada diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 54 Tahun 2007 mengenai pengangkatan anak. Prakteknya biasanya Kementerian Sosial dalam hal ini panti sosial ya, LPKSA itu kalau nggak salah sekarang namanya, pasti mengumumkan dulu nih kalau ada anak yang terlantar, ada anak dibuang ya bahasanya tadi, diumumkan dulu nih di publik siapa yang berhak terhadap anak ini. Nah, kalau dalam 3 kali tidak ada, maka negara hadir dalam hal ini melalui Menteri Sosial untuk melindungi anak-anak terlantar dan yang pasal 34 yang kita tahu ya, anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Nah, mengenai menganut agama, ini sudah diatur juga di dalam proses pengangkatan anak. Anak itu kalau tidak diketahui agama ibunya, karena tadi kan dibuang, anak ini sampai dia dewasa nanti, sementara selama usia anak ini harus memeluk agama yang mayoritas ada di sekitar panti asuhan itu sendiri. Jadi nanti setelah dia dewasa bisa memilih apa yang menjadi keyakinannya. Sebagai closing statement, apa pesan Anda buat orang tua dan anak-anak Indonesia?
Ya, buat orang tua, buat kita para penegak hukum, anak ini adalah aset ya. Anak ini adalah generasi penerus bangsa. 5, 10, 20 tahun ke depan, nasib negara Indonesia ini, nasib kita ditentukan oleh anak. Jadi ini menjadi concern kita bersama, kita persiapkan anak, generasi bangsa, khususnya dalam pengawasan gadget ya, dalam media sosial, bermedia sosial, dalam menentukan masa depannya. Ini menjadi tugas kita bersama, dan kita sama-sama bantu semua stakeholder, bantu semua lapisan masyarakat untuk kita melakukan hal yang terkecil. Kita awasi dari keluarga kita dulu mengenai anak. Anak tidak boleh dikriminalisasi, anak tidak bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang komersil. Anak harus didengarkan partisipasinya, karena undang-undang mengamanatkan itu. Anak harus bisa berkembang sesuai dengan tumbuh dan kembangnya. Jadi anak Indonesia harus maju, kita harus dukung, dan kita harus terlibat untuk perlindungan anak Indonesia. Terima kasih, Satpol Pp.